Biar bisa Ini ya. Secara stres dulu. Di stres Untuk dulu. membedakan antara ini benar-benar frozen shoulder, nanti aja langsung sini pemantapan ya. Loh tadi kata lu Ya, begini. namanya apa saya itu quick test ya. Quick test. Nah, anamnesis saya nggak perlu, ya Anda sudah paham ya. Ditanyakan Nanti. tulangnya di mana Pak? Nah itu. Ya, gitu. Sebelah mana harus dipastikan? Sebelah anterior, apa? Posterior, atau di sebelah bagian samping ataupun di daerah di mana? Jadi nanti kalau menuliskan bahwa ada nyeri bagian anterior, misalkan gitu. Jadi orang baca itu jelas ya. Terus ketiga adalah apa? Sejak kapan? Nyerinya seperti apa kan gitu dulu ya. Nyerinya itu kualitas nyeri. Kalau nyeri muskuloskeletal itu rata-rata apa? Nyeri menetap ya. Istilahnya menyebar karena ototnya myogenik. Kalau nyeri berdenyut, vaskuler ya, atau apa? Vaskulogenik. Kalau nyeri menjalar, neurogenik. Kalau nyerinya menetap, terus hilang-hilang, biasanya apa? Bukan, visero, organ dalam. Tapi di daerah bahu jarang visero itu. Jadi kalau di pinggang dan lumbar ataupun daerah ini, pokoknya yang berhubungan dengan organ dalam. Terus apa lagi? Psikogenik. Agar nyerinya lebih dari 1 atau 2 tempat. Saya tuh nyeri bagian ini lupa atau bau boyokku ya capek. Itu biasa psikogenik. Wajahnya ketok, wajahnya wis kaya orang di 19 itu nanti Anda kan terkelihatan itu akan ketemu dengan ini psikogenik. Biasanya cewek rata-rata. Cewek loro-loronan yang ramah-ramah ya kan. Biasanya gitu. Butuh perhatian di curhati kan kadang itu. Kayak tadi mau sore nanti ada itu kepala perawat dari nanti kalau butuh materi gampang. Yang penting secara pemantapannya. Oke, baik. Salah satu ciri frozen shoulder adalah itu keterbatasan sendinya ya. Oke, baik. Sebelum ke sana dulu, problem muskuloskeletal ada terutama adalah 3. Nyeri, LGS, sama satu apa? Nek kekuatan enggak? Kekuatan itu hubungannya kalau nyeri, nek nyerinya tinggi mesti kekuatannya berkurang. Kekuatan hubungannya sama neuro. Ya tentunya apa? Fungsi laesa. Ya. Gangguan fungsi lah, ya. Nah, di bahu ini ada 2, pola kapsuler sama non kapsuler. Dah itu dulu, dan gampang pemikirannya. Nah, pola kapsuler ya salahnya adalah frozen shoulder atau arteritis ya. Maka namanya arteritis atau kapsulitis. Biasanya is gitu ya, tapi di dalam itu. Yang menyebabkan apa? Ini pola kapsuler tahu ya? Keterbatasan disebabkan karena apa? Pemendekan ligamenternya. Kapsulnya mengkeret. Ini loh. Ibaratnya loh ada kapsul ligamen, ini dia pendek. Semuanya itu ciri khas dari frozen shoulder. Sehingga keterbatasannya unik. Maka ada polanya. Kalau di bahu eksorotasi lebih terbatas dari abduksi, lebih terbatas dari endorotasi. Yang paling terbatas apa? Exo. Maka kita cari dulu apa? Yang endo. Maka ini salah satu yang paling kunci utama. Quick testnya gampang, berdiri mas. Ya bahu, ya. Suruh ini, terus kemudian ini suruh ke belakang. Nah, kalau tidak bisa, ini kan iso ini. Kalau ini tidak bisa, cuma gini aduh sakit pak, ya wes selesai. Itu
Pak, madep sini mas, pakai Pak ya. Ini coba suruh gini, nah itu tidak bisa. Paling gue cuma sakit, indorotasi. Ini gampang Pak untuk ngeceknya. Kok bisa Pak? Ya nanti bandingkan aja dengan yang ekso mesti otomatis terbatas, abduksi terbatas. Paling cuma 30 derajat ini. Itu yang pertama dulu. Biar ceknya gampang. Nanti dikirimi dokter ya. Ngantuk ora to nggih. Masalah ini kalau ini bujuke merem. Aku ini karena gubernur Pak Trian iki. Mahasiswanya. Ini ya, salah satunya adalah suruh indorotasi ndak iso. Itu jelas. Makanya cowok anggem ini dompet ra iso. Cewek apalagi, gitu. Suruh ini pakai baju belakang ra iso ya. Pakai baju belakangnya Nyoba, langsung nyoba. Pakai brand ndak iso. Wes otomatis. Nek kiri cebok ra iso, iya kan? Kan dari saya. Ini otomatis frozen shoulder. Karena kalau tendinitis tidak seperti itu. Gampang ya. Terus yang kedua, ciri khas dari frozen shoulder ini ya, antara scap dan humerus ada namanya pergerakan yaitu scapulohumeral rhythm. Masih ingat ya, biomekanik ya. Ini ya. Jadi ini antara scapula dan humeral ini kan pergerakannya 1:2. 1:2. Ya, coba. Ini rakit ini dibuka kayak kaosmu dibuka. Nah, oke ya. Pada saat abduksi ini dipergerakan 1:2 antara tulang humerus dan scapula. Pada saat 30 derajat abduksi humerus, scapula cenderung dia tidak bergerak, bahkan malah abduksi. Tapi 60 terjadi 30 derajat. 90 naik lagi. Ini coba Anda lihat. Ini ya. Coba Anda lihat. Pelan aja, coba pelan. Fokus saja di sini, awan aja. Ya. Ini kita rakit ya. Ini contohnya sing kuru, ya kan? Susah. Ya, digambarkan ini skapulanya di sini ya. Coba Anda abduksi pelan-pelan. Membuka terus. Ya, ini kan 30 derajat. Lah, ini tidak ada bergerak terus naik. Nah, ini baru bergerak. 90 deh. Terus full sampai mentok sampai ini. 120 karena dia harus muter kan. Jadi kalau shoulder itu 120 dia harus muter nih. Makanya tidak ada begini nih. Apalagi gini, ya ada. Enggak, maksudnya mesti gini muter ya kan? Tepuk tangan ini. Karena apa? Pada saat 120 dia harus rotasi. Kalau tidak mentok nih, ini tidak bisa sakit nih. Secara biomekanik begitu. Ya. Maka sampai 120 skapula ini bisa bergerak sampai 60 derajat. Tapi ingat, pada frozen shoulder mulai dari 0 dia sudah bergerak ngikut ini. Coba ngikuti lagi. Terus, maka pada saat ini kamu tahan aja, skapulanya kamu pegang gini. Coba angkat, mesti mentok. Nah, ini kan normal. Ya. Itu satu bandnya ritmenya positif. Nah, ini jelas kok. Nanti terlebih lagi kalau dilihat foto ronsen. Jadi mampat temennya. Biasanya pemeriksaan penunjang itu kan kalau terjadi artritis apa itu dapat pakai dulu. Itu ada pertanyaan? Belum. Wes gampang, pola kapsulnya jelas itu. Nah, terus pemeriksaan yang lanjutannya adalah tendinitis. Tendinitis yang sering terjadi adalah supraspinatus, infraspinatus, bicipitalis sama bursitis. Ya, gitu. Kalau tendinitis supraspinatus sama nyerinya di daerah anterior. Cuma yang membedakan antara bicipitalis ini ada ini
ini kaput longum itu kan ada di antara tuberculomaeus dan minus. Dia geser. Jadi pada saat ada gerak apapun, coba kalau enggak ini ada cekungan di sini. Anda bisa raba sendiri, punyanya sendiri aja deh. Ya. Mbak, cekunganmu Mbak. Nah, itu ya. Kena ubah, kena ngantuk gitu. Ada kelihatan yang ada cekungan toh? Itulah namanya sulcus bicipitalis. Coba ada gerakan gini. Eksorotasi, indorotasi, coba. Oh Ya. kerasa. Ada nggak? Ada yang kayak genjel-genjel itu ya? Iya. Nah itu namanya kaput longumnya. Nah kenapa dia sering terjadi tendinitis? Ya itu tadi karena terlalu disekan. Orang badminton, ya toh? Orang goreng, nah, ya toh? Atau apa gerakan ini ya? Sepaneng ya. Ini kotoran terus ya, ini bisa aja. Nah, yang jelas kalau terjadi friction dari. Nah, itu caranya adalah dicek aja. Kalau ada dua sih sebenarnya, jangan salah. Yang pertama adalah supraspinatus tadi ya. Iya. Nah, supraspinatus itu nanti di palpasi. Palpasinya bagaimana? Berdiri kan kita menghadap sini. Nah, itu darah kita yang mendekat ya. Jadi nanti ada dua hal yang nanti Anda bisa bedakan ya. Kalau extensivul itu nanti untuk ini menghadap sana aja Mas, menghadap sana. Kalau extensivul kemudian pegang acromion terus geser ke depan. Ini adalah bursa subacromialis. Ginjuk gitu ya. Ya memang gitu, bursa kan kayak bantalan gitu. Nek sendiri kita rasa deh. Orang lain deh ya, orang lain. Saya meriksa sendiri aja ndak bisa ya toh. Butuh orang lain ya, kita harus butuh orang lain. Acromion geser ke depan. Nah ini ada kayak bantalan aja. Itu adalah bursa subacromialis. Manakala kalau ini ya terjadi bursitis ya. Bursitis itu kan pemeriksaan seperti itu. Tapi kalau yang supraspinatus agak aduksi. Jadi bukan ekstensi tapi aduksi. Ini sama acromion ke bawah, tapi gesernya bukan ke bawah ke atas tapi ke transversal. Ini kayak ada urat, ini biomekanik semua ini, palpasi nih. Praktek no karo kancamu nek engko nanti habis ini ya. Kalau kau tidak dipraktekkan iso. Ya. Itu kayak ini. Jadi kalau tadi ingat bursitis gesernya adalah atas bawah. Tapi kalau supraspinatus aduksi transversal. Oke, itu sudah dimengerti? Kalau bursitis lagi tambahannya itu drop arm test. Disuruh angkat gini langsung lepas Mas, lemes. 60 sampai 120. 60 drop arm test. Tesnya itu. Jadi suruh pasien angkat kadang udah kuat banget, teruskan terus 120 dia enggak nyeri. Karena apa? Antara 60 sampai 160 120 itu dia tergencet oleh apa? Capodumeri. Ininya loh. Bursanya ini. Ini gue ya, subacromialis dulu ya. Satu tadi nih. Waduh nyeri banget. Nah, misalkan gitu kan. Terus drop arm test, teruskan, terus nyeri Pak, nyeri banget. Tapi 120 enggak nyeri. Jadi di ring 60 sampai 120. Untuk memastikan lagi, kita ambil traksi ya, bisa duduk, bisa berdiri. Kita fiksasi pada acromion, terus kita traksi nih, traksi biasa. Jangan dipencet ini, tarik aja, terus abduksi kuat. Tapi sambil dibantu atraksi, dia tidak nyeri sama sekali. Karena pada saat ini ditraksi kaputnya.
dia nyenggol apa bursanya, ya gitu ya, caranya begitu. Ini pemeriksaan ini. Dan kok penata rasanya gampang, sesuaikan dulu diagnosisnya. Terus tadi lanjut lagi tendinitis infra ya. Infra itu posisinya begini. Yang paling gampang posisi kayak kodok ya. Coba mengurap mas. Cuma hadapnya sini aja, kepalanya. Mengurap dulu aja, mengurap kelentang. Ya apa? Tengkurap. Terus posisinya kayak push up. Push up biasa. Ini nih, sorry, kan saja. Ini, ya. Kayak gini posisinya. Ini didempetkan gini. Sorry mas. Ini mas. Ditumpukan ini. Nah, ini tapi nyebar ini ya. Nah, gini. Ini dilipat ketiak ini masuk sekitar 2 cm. Di sini nih. Enggak di sini nih anunya. Ini ada kayak nih. Jadi ini infraction. Jadi infraction sakit ya gitu. Ini yang pertama. Jadi posisinya gini. Ini ya ini lipat apa ini ketiak ya. Sekitar 2 cm. Pencet aja. Nyari tekan atau nyari ya di sini. Nanti pemeriksaan sama apa itu intervensinya bersama Pak. Loh Pak, intervensinya apa Pak? Ya salah satunya apa? Kalau tidak di ultrasonik ya pakai traction kayak gitu aja. Kalau tidak myofascial release, tekan kembali, tekan lagi gitulah. Yang penting diagnosis benar dulu. Duduk dulu ya. Satu lagi untuk infraspinatus, duduk bangkang. Posisi seperti ini sama. Nah ini kalau misalkan tidak tengkurap berarti dulu ya. Ini sama nih. Kayak Pak Heru. Tekan aja di sini. Tapi nggak ditekan. Sama sih sebenarnya. Kalau di ketiak tadi dua jari lah. Istimewa kolesterol. Ini Pak, Ibu, buat orang mahasiswa nih, masuk di rumah saya tadi itu. Ini untuk frozen shoulder. Yang itu untuk latihannya. Pule itu loh, shoulder pule yang katrol, pule itu katrol, bill itu. Nah, terus apa lagi? Wall climbing. Yang ada gigi-gigi itu loh. Nah ini gimana kan? Di tembok ya bisa, ini caranya. Itu program. Terus apa? Ini apa ini? Swing. Apa sih namanya? Swing. Apa ini? Pendular ya. Tapi tidak digerakkan loh ya, cuma gini aja. Penanganannya. Tapi yang jelas Anda bisa membedakan antara tendinitis atau tulang kapsuler. Itu yang paling krusial. Rata-rata itu yang tidak terpikirkan. Karena dokter mesti ngomong langsung diagnosis jelas. Bukan tendinitis, tendinitis tidak. Atau shoulder pain, wes gurita, tenis elbow, golfer elbow. Ya, gampang itu. Tenis elbow dari golfer elbow. Ini ya, ini dulu, tahu dulu. Untuk tenis elbow, Anda tahu dulu grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Pernah dengar? Belum. Lu kemantapan dengan ya. Oh baru aja, ada apa raga aja ini? Enggak ada grade-nya. OA yang Enggak, sini tendinitis ada. Tenis elbow itu ada grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Grade 1 ada di mana ya? Nanya balik. Jadi grade 1 itu di
tenomuscular junction. Tenomuscular, jadi apa? Tendon dan muskular kan jadi ini. Otot untuk melekat di origo insertio itu ada tendon. Nah kalau tenomuskular ya, ya itu di antar tendon. ya oke. Sorry ding, sorry. Saya revisi dulu. Di tempat ada di muscle belly-nya dulu. Di perut otot. Jadi ini loh, yang paling nonjol ini adalah muscle belly. Awalnya ini kemeng dulu nih, muscle belly. Muscle belly itu perut otot ya. Terus tenomuskular. Jadi letak titiknya nyeri ya. Jadi biasanya kalau grade 4 kan sudah sampai dengan apa? Di origonya ya. Tenomuscular joint grade 2, grade 3 apa? Tendinitisnya. Tenooseal. Tendon dan tulang perlekatannya. Paham enggak? Saya itu jujur nanti. Ulangi Pak. Yang satu Muscle belly. Ini saya gini dulu. Tadi 4. katanya 4 tuh masih beli. Mau keliru berarti kuare ya. Muji gue ngantuk apa ora ya. Ototnya dulu, ini adalah extensor dulu. Extensor carpi radialis, longus maupun brevis dulu. Ya, ini ototnya. Nah, yang terjadi namanya tenis elbow itu tendinitis extensor tadi. Carpi radialis, longus maupun brevis. Nah, letaknya satu, saya ulangi, di muscle belly. Grade 1. Grade 1. Grade 2 tenomuskular, tendon sama otot ya, perlekatannya dia antara tendon terus otot dengan tendon kan ada perlekatannya. Jadi untuk menempelkan ke tulang itu ada tendon. Nah, terus yang part 3 tenooseal. Tendon tulang. Tenooseal. 4 di epicondylus lateralis. Maka yang disebut tenis elbow namanya adalah epicondylitis lateralis. Kalau golfer epicondylitis Medial. Oke, bisa. Lah nanti hubungannya kemana Pak? Kalau Anda memberikan ultrasound harus tepat di mana letak titiknya, grade berapa itu, supaya Anda akurasinya tinggi. Bukan semuanya harus kabeh Pak, kan roto ya tak? Tapi kan kurang tepat. Nah bagaimana caranya Pak untuk menentukan titiknya? Bisa dipalpasi, ya toh, sama diberikan apa? Ini namanya manuver Mill. Tahu ya, masih ingat toh? Pemeriksaannya manuver Mill. Kalau gerakannya bisa adalah palmar, kebalikannya sedikit ulnar. Guna palmar dulu, lemes selesai Mas. Bukan palmar full ya, palmar sedikit ulnar. Ini dah ini. Nah tinggal nanti mana yang di muscle belly-nya, tenomuskular atau tenooseal atau bahkan karena di epicondylsnya di sini nih, dekat pada ini. Mana? Kamu palpasi pada saat kamu stretching. Manuver Mill ada stretching, ada kontraksi, yaitu palmar dulu, terus kemudian ulnar, kemudian coba angkat ke arah dorsifleksi, angkat kon. Dan ini lebih nih, ditegangkan atau dikedangkan kalau bahasanya. Mana yang nyeri nanti? Disitulah titik. Oh, ya kan? Maka nanti aplikasinya apa? Ultrasound, ya udah titiknya di situ. Terus nanti misalnya friction, ya udah di situ frictionnya. Misalkan ya. Ini kita grade 2, grade 3 ya. Ya, oke, baik. Itu ada pertanyaan. Tenis lagi. Ya, seperti itu salah satunya pemeriksaan sama Stretching. intervensi itu hampir sama. Pemeriksaan sama, Cuma dosisnya intervensi jangan. hampir sama. Nanti kalau memprogramnya ya pakai botol aqua itu yang 600 ml. Nanti latihannya seperti ini, bisa pakai barbel latihannya.
Kalau yang golfer begini sama. Oke. Golfer ya tinggal balik lagi ya. Datanya. Oke, jelas. Ada pertanyaan? Biasanya aku di daerah RIS. Ya saya ambil yang per regio aja. Tahu tadi sudah frozen, tendinitis, precipitalis, apa tadi? Infraspinatus, spinatus, bursitis. Elbow yang paling banyak, tenis elbow, golfer elbow. Sekarang race. Daerah race apa? De Quervain syndrome. De Quervain syndrome adalah nyeri pada nih bagian medial ya. Abductor pollicis ya, longus maupun brevis. Jadi tes yang paling gampang adalah Finkelstein seperti ini. Bukan begini tapi coba di ini namanya Finkelstein, kemudian diarahkan ke arah ulnar deviasi. Jadi ini paling gampang. Ini nyeri pada nih pada apa namanya? Finkelstein. Steroidius apa? Radii ya. Kalau udah kan di sini. Prosesus steroidius radii. Nyeri di sini. Pak kabeh wong bingung wae lara ya. Nyerinya kan wong baru begini aja nyeri banget kok kalau De Quervain itu. Ini namanya Finkelstein ya. Oke, baik. Nanti gak pakai Pak ya, ini salah satu sebenarnya kan karena overuse. Terus apa? Harusnya di bed rest. Artinya bed rest itu kan terus istirahat kan enggak, yang jelas restnya di sini. Pakai splinting. Ya. Masuk di sini pada palang ya. Jadi pemeriksaannya De Quervain syndrome ini fokus di daerah nyeri pada abductor pollicis, longus maupun brevis. Jadi gerak seperti itu. Ini karena tendinitis termasuknya. Terus yang lainnya saya tambahkan pada trigger thumb maupun trigger finger. Kasus saya itu kebetulan saya dua-duanya ya trigger thumb ya. Ini polinomasasnya seperti ini ya. Kadang periksa itu kan ada boleh gini harusnya. Pokoknya begini. Kalau sering begini ya jadinya nanti trigger thumb nanti. Gini ya toh. Chattingan mesti ini ya toh. Orang ini. Nanti biasanya. Kalau trigger finger biasanya ini posisinya begini terus nih. Pada orang garmen paling banyak nih motongnya begini nih. Ya, posisinya begini. Ya, jadi posisi yang menetap ya. Trigger finger rata-rata di jari ini, jari manis paling banyak, atau di bagian jari kedua ini. Jadi bunyi clicking namanya. Nekuk oke, tapi pada saat balik klik gitu wah sakitnya mentang-mentang ya. Karena apa? Ini terjadi namanya apa? Tendinitis, peradangan pada sarung dan tendonnya, lengket. Jadi pada saat nekuk tidak ada masalah, tapi pada saat kembali klik gitu ya, clicking namanya. Nah biasanya nanti di ultrasound terus kemudian di stretching pelan-pelan ya, stretchingnya begini, terus kemudian diberikan splinting. Kan ada splinting thumb, ada splinting pada jari-jari. Splinting tahu ya? Jadi supaya membuat rest, istirahat pada Oke, itu ada pertanyaan sampai di sini untuk pemeriksaan anggota beratas. Ya, silakan ada pertanyaan. Untuk pengukuran LG. Pengukuran itu perlu ya karena nanti dokumentasi sama antropometri. Mungkin ini Anda pakai yang ini. Kalau yang kita punya tuh yang kita ukur buat ini ada ya? Kita punya. Letakkan aksesnya. Coba, saya jangan-jangan nggak tahu cara
ya Mbak, kaplahnya. Wow. Yo, ukuran abis ini. Nah, coba caranya piye? Ini tes kok. Ini nambahku ya. Ini apa? Terserah. Yo. Nama pasien, nama pasien. Ini kira-kira pas ya. Coba Mbak, ukur abduksi sama fleksinya. Sini. Shoulder. Nah. Yang jempol tuh apa namanya? Sini kan. Heeh. Enakan nonton di HP. Yang bergerak tuh yang ada Kamu ini yang naik. jarum. Terus Nah. 103. Terus fleksi ekstensi. Fleksi ekstensi di mana? Maksud semuanya sah. Yang mana nih? Ya enggak ini kan. Ini kan. Bos 90. Apa ini? Mana-mana Ingat ya, namanya akses itu belum tentu nempel kulit. Karena kalau baunya, tadi saya katakan baunya itu agak rata, Anda mesti miring. Jadi gini, ya, seperti ini enggak ya, ini baik. Silakan. Lihat, yuk, ini penting nih, Mas Sopoy. Jangan ngantuk sih, ketemu baru 30 menit lah. Kalau dia tempelkan kan enggak seimbangin, ya enggak? Apalagi ini mesti jempeng ini ya. Yang terpenting namanya akses itu titiknya ya. Anda ngambilnya harus pas nih, titiknya di 0 ya. Jadi kalau Anda pastikan 0 ini dulu. Kalau 0 berarti yang bergerak apa? Yang Anda baca di ininya, di bawahnya. Anda bacanya di mana? Ini loh, ini 0-nya atau ininya. Yang bergerak ini jalurnya ini. Jangan yang ini. Semuanya ayo. Bacanya mudeng toh? Udah. Kalau misalkan ini 0 yang bergerak ini yang di sini nih yang dibaca. Kalau di sini beda lagi. Kalau ada posisinya 0 begini, Anda bergerak yang dibaca yang di ini atas. Ini gampangnya ngono sih wae. Terus, Mas. Ini pasiennya kok kian obah masalahnya. Ini yang penting apa? Nggak harus nempel, tapi posisinya adalah kamu harus pastikan ini dulu tidak bergerak. Coba fleksi. Nah, seperti ikuti ya. Fleksi ke Fleksi ya, fleksi kanan. Oke, bagi seperti ini. Oke, cukup misalnya sekitar. Ini harus pas ini, kan harus pas. Oke, dijepit dulu, jangan sampai berubah. Terus baru dibaca. Ini yang dibaca berapa? 100. Nah, begitu caranya. Jangan misalkan begini, meganya begini, ini potensi akan berubah. Ini cara mengukur. Apalagi kalau ini ya, ini kan ya telo. Kan kalau kena goniometer yang 1,5 juta pernah? Belum. Ini dokter itu, iya. Oh itu cakep banget ya. Mau 1,5. Paling gak mulai Paketan. Nah, oke ya, jadi gini, tahan. Ditahan pakai ini, yang ini ya. Baru dilihat. Nah, ini nyala pulpenmu. Pulpen. Oh. Oke, berdiri sini. Nah, ini saya mau ukur anggota gerak kanan dan kirinya. Titiknya adalah titik awal akromion. Terus akromion diukur ya. Ini dari 0. Ini 0 apa? 67. Karena luas itunya. Memang gini. Error, Pak. Jadi nanti kamu buat titik dulu. Saya melihat kadang sok kira-kira ya. Ini ya, akromion sini titik 0, 10 ya. Pak, ini Pak. Si orang Yoga. Aku ngerti ya. Nah. Ini ya. 10 cm dari akromion, 20 cm dari akromion, terus
30 cm dari akromnya. Nanti tinggal Anda mau titiknya berapa. Nek 5 cm ya 5 cm, 10 cm 10 cm silakan ya. Nah, harus baru kemudian nanti diukur seperti ini. Nah, nanti berarti titiknya apa? Misalkan nih mau ukur sama-sama. Nah, ini plus biasa. Lengket. Diem lah, diem lah. Diukur berapa ini? 40. 40. Jadi nanti penulisannya titik akromion 10 cm ya. Berapa? Terus sampai nanti turun. Ini yang 20 cm. Sama-sama ya. Nih. Ya, berapa ini? 20 cm. Misalkan tadi 40, ini 38 cm. Terus nanti yang 30 cm ke distal berapa? Ini berapa ini? 31. Terus kemudian nanti ini yang kanan, yang kiri sama titiknya 10, 20, 30. Contoh seperti itu. Kalau lengan bawah titiknya adalah epicondyles lateralis diukur 10, 20. Jadi untuk mengukur apa? Adanya misalkan atrofi atau bengkak. Ya itu. Saya kalau biasanya